Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun berada. Di video-video saya yang lalu banyak membicarakan atau share tentang hal-hal meditasi. Pertanyaan tentang meditasi itu seperti apa? Nah, di video kali ini saya akan kupas hal-hal yang perlu saudaraku perhatikan tentang meditasi. Apa sebenarnya meditasi, cara, teknik, dan bagaimana kita kupas tuntas di video kali ini ya saudara. Meditasi itu kan hanya sebuah nama. Di Islam ada juga seperti meditasi tapi namanya tafakur. Apapun namanya, kita tidak memperdebatkan masalah nama ya saudaraku. Yang kita ini adalah masalah teknik dari meditasi. Tekniknya sebenarnya boleh apa saja, boleh bagaimana saja. Yang penting meditasi itu adalah salah satu cara agar kita bisa masuk ke dalam diri kita sendiri. Salah satu cara agar kita bisa memperhatikan diri sendiri. Entah aliran apa namanya ini, aliran itu namanya, pokoknya banyak macam. Tapi inti dari meditasi adalah bagaimana cara kita memasuki batin kita sendiri, bagaimana cara kita untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, meditasi ini pun berbeda. Saudaraku lakukan siang hari dan malam hari tentu berbeda hasilnya, karena siang hari selain kita tidak bisa konsentrasi, banyak suara atau banyak gangguan, siang hari itu posisi otak kita susah untuk turun ke frekuensi yang lebih kecil, sedangkan malam hari lebih mudah karena suara sunyi, ya tidak ada gangguan, konsentrasi lebih mudah, dan otak untuk mencapai frekuensi rendah itu lebih cepat. Karena kan dalam meditasi itu step tahap otak dari mulai frekuensi beta, alfa, delta dan semacamnya itu sampai ke posisi paling rendah. Nah, itu lebih cepat malam hari. Meditasi juga beda jika dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah. Karena di dalam rumah kita merasa nyaman, kita merasa terlindungi, ya tidak ada gangguan apapun. Sedangkan di luar rumah, oke, sirkulasi lebih bagus, ya, tapi kadang ada rasa takut, ada rasa was-was, ya. Kadang kita melihat sosok bayangan hitam atau seperti apa. Nah, banyak yang mempertanyakan hal-hal seperti itu. Jadi yang bagus seperti apa meditasi gitu? Yang bagus malam hari, ya, malam hari. Di luar rumah boleh, di dalam rumah boleh. Kalau masih takut di luar rumah, ya di dalam rumah. Nanti kalau sudah terbiasa, baru bisa dilakukan di luar rumah. Karena kenapa harus terbiasa? Di dalam meditasi kita akan mendapatkan sensasi-sensasi yang berbeda-beda setiap orangnya. Karena semakin otak gelombangnya semakin turun, semakin rendah, ya, kita seolah-olah seperti posisi tertidur. Nah, padahal kita tidak tidur, kita sadar penuh. Nah, di dalam posisi itu seperti kita masuk, kayak mimpi, hampir seperti mimpi. Padahal kita memang masuk ke alam-alam lain. Sedangkan di dunia ini, ya, di bumi ini saja sudah berlapis-lapis alam. Nah, kita memasuki tempat-tempat tersebut. Nah, itu setiap orang beda-beda. Ada yang 10 menit dia bisa langsung merasakan sensasi itu. Ada yang 30 menit dan bahkan ada yang susah untuk mencapai sensasi tersebut. Kenapa? Karena di dalam meditasi dia tidak lepas total. Lepas total itu artinya ada ya saat meditasi itu kita ketakutan. Wah, nanti saya kesurupan gak nih? Saya kemasukan jin atau setan gak nih? Nah, seperti itu. Hal-hal seperti itu menghambat kita untuk mendapatkan atau masuk ke gelombang-gelombang dimensi lain. Selain rasa takut, rasa was-was, ada rasa kekhawatiran, atau rasa pikiran di dalam, atau rasa beban, ya, rasa beban di dalam pikiran, itu semacam entah sebuah masalah yang belum terselesaikan, terbawa ikut di dalam meditasi. Jadi bagusnya gimana sih dalam meditasi itu? Bagusnya ya
kita jangan terkonsentrasi dalam hal apapun, ya. Kita jangan terfokus di dalam hal apapun, bahkan kita jangan berambisi untuk keinginan cepat tercapai di dalam meditasi, keinginan seperti sensasi-sensasi yang oleh kalangan tertentu dianggap hebat atau apapun. Nah, itu sebenarnya hanya sensasi. Nah, kalau kita merasa ingin seperti itu malah itu akan menghambat, ya saudaraku. Jadi meditasi usahakan pikiran loss, ya. Tidak memikirkan apapun, jangan terfokus pada apapun, dan jangan terkonsentrasi pada apapun. Ikuti saja mengalir, ya. Nah, usahakan di dalam meditasi itu posisi bebas, boleh Anda duduk bersila, boleh Anda duduk seperti orang sholat yang tahiyat akhir tuh, tumpuan dengan 2 tumpuan dengkul. Yang penting jangan bersandar, dan tulang punggung juga harus lurus, tegak lurus ke atas, tapi jangan terlalu tegang. Semua itu sudah dilakukan tekniknya. Usahakan jangan bergerak di dalam meditasi. Jadi seolah-olah Anda benar-benar menjadi patung, ya. Menjadi patung, pokoknya digigit nyamuk atau digigit serangga, tahan, usahakan jangan sampai ada pergerakan di badan sedikit pun. Untuk latihan awal memang agak sulit, ya saudara. Tapi jika sering dilatih, kita bahkan tidak akan lagi merasakan gigitan nyamuk karena sudah masuk ke dalam rasa nyaman. Nah, biasanya step-stepnya saat meditasi pertama itu ada gigitan, kita ingin menggaruk atau ingin hal semacamnya, itu coba latih terus, abaikan itu terus, ya saudaraku, abaikan. Lalu nanti Anda akan berpikir macam-macam. Oh, saya begini. Oh, katanya jangan berpikir. Ikuti saja, biarin, nanti pikiran itu akan bosan sendiri, akan jenuh sendiri, sehingga pikiran itu akan duduk sendiri. Duduk ini maksudnya dia akan berhenti sendiri untuk tidak memikirkan apapun. Nah, ada lagi stepnya setelah pikiran berpikir kemana-mana, dia akan berhenti lalu lari ke perasaan. Nanti perasaan akan berpikir kemana-mana, rasa takut lah, rasa ngeri lah, rasa nanti kalau mati bagaimana lah, pokoknya ada rasa-rasa yang aneh-aneh semacam itu. Biarkan saja, ikuti saja, harusnya mengalir, ikuti sampai rasa dalam perasaan itu duduk diam sudah tidak merasakan hal apapun. Nah, posisi jasad tubuh ini sudah diam, pikiran sudah diam, rasa pun juga sudah diam, tidak merasakan hal apapun. Nanti kita seolah-olah seperti berada di lorong, ya. Kita seperti masuk ke dalam gua atau masuk ke dalam lorong. Nah, itu biasanya pintu gerbang untuk dimensi-dimensi yang orang sebut biasanya dimensi gaib. Nah, ikuti saja sampai situ, jangan takut, Anda nggak akan hilang, nggak akan mati, atau nggak akan hal-hal yang dipikirkan, hal-hal negatif, yang ketakutan itu tidak akan terjadi. Itu hanya sensasi saja, hanya rasa. Kalau Anda tetap mantap, ikuti terus, nah nanti Anda akan merasakan sebuah pemandangan yang luar biasa yang belum pernah Anda lihat, mungkin belum ada di dunia ini, entah pemandangan apa, macam-macam. Dan mungkin Anda akan melihat beberapa orang yang bentuknya aneh-aneh. Nah, itu masih panjang stepnya. Kalau Anda takut di situ, Anda akan kembali ke step awal. Terus nikmati alurnya. Nah, nanti Anda akan bertemu saudara-saudara Anda yang sudah meninggal atau siapapun. Nah, ini juga perlu dicermati. Bisa jadi itu memang benar saudara Anda, bisa jadi itu hanya jin yang menyamar, yang ingin mengecohkan meditasi Anda, ya saudaraku. Nah, terus panjang sekali perjalanan meditasi, tidak cukup sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, saudaraku, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, disinilah setelah masuk dimensi tadi, nah disinilah diuji apa niat Anda sebenarnya untuk meditasi. Saya meditasi untuk mencapai ketenangan. Boleh beberapa orang bermeditasi untuk mencapai ketenangan, tapi sebenarnya meditasi sendiri itu bukan untuk mencapai ketenangan. Bagaimana Anda bisa bermeditasi kalau posisi Anda tidak tenang, ya kan?
Jadi harus tenang dulu baru bisa bermeditasi. Sedangkan tenang atau tidaknya itu kan terletak di dalam pikiran. Bagaimana pikiran Anda menyikapi ketenangan di dalam diri Anda sendiri. Nah, ada juga sih saya ingin bermeditasi untuk melihat jin-jin dan lain sebagainya. Boleh iya, boleh tidak. Tapi sebenarnya bukan itu ya tujuan kita. Kalau hanya untuk melihat jin-jin, wah itu level yang paling rendah ya saudaraku. Anda cukup diam, pergi ke tempat angker aja, tidak perlu meditasi, pasti sudah bisa melihat jin-jin tersebut. Jadi lari lagi, bukan itu tujuannya. Nanti Anda introspeksi diri lagi. Untuk apa meditasi? Kalau saya sendiri, menurut saya sebenarnya meditasi itu adalah salah satu cara kita untuk mengenal diri kita lebih jauh lagi. Nanti di dalam meditasi seolah-olah berintrospeksi. Oh, ego saya seperti ini. Oh, ambisi saya seperti ini. Oh, nafsu saya seperti ini. Lalu Anda koreksi di dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi meditasi bukan hanya di luar kehidupan. Sebenarnya meditasi itu adalah mempengaruhi kehidupan Anda sendiri. Jadi saat bermeditasi Anda berintrospeksi, oh kekurangan saya di sini, ego saya di sini, oh ambisi saya di sini. Anda praktekkan di dalam kehidupannya besok. Lalu malamnya bermeditasi, dicoba lagi, dikoreksi lagi, nanti Anda akan bertemu beberapa nafsu-nafsu Anda akan bertemu beberapa elemen jiwa Anda. Nah, disitulah sebenarnya pengenalan kepada diri kita sendiri. Kita bisa mengenal diri kita sendiri. Diri kita itu siapa? Diri kita yang bukan hanya jasad aja, diri kita yang jiwanya juga, diri kita yang ruhnya juga. Nah, setelah terus Anda bermeditasi, Anda mengenal diri Anda sendiri, otomatis Anda pasti akan mengenal Tuhan Anda. Karena siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Nah, proses meditasi pun tidak ada ujungnya ya saudaraku. Oh, saya sudah 1 tahun bermeditasi, saya sudah berhasil, saya tidak akan bermeditasi lagi. Tidak seperti itu ya saudaraku. Proses berhasil atau tidaknya meditasi itu sebenarnya dari proses itu sendiri ya. Jika di dalam proses bermeditasi Anda bisa mengenali diri Anda, bahkan di dalam kehidupan Anda bisa berlaku lebih baik lagi, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, disitulah meditasi Anda berhasil, tapi masih terus berproses ya. Jadi banyak sekali faktor dari meditasi dan banyak sekali hasil positif dari bermeditasi. Hasil-hasil kesaktian atau apapun itu anggaplah bonus ya saudaraku, bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah mengenali diri sejati, diri sebenar diri. Nah, semoga bisa dipahami tentang meditasi ini saudaraku. Bagi yang masih ingin menanyakan hal-hal yang menyangkut tentang meditasi, boleh saudaraku tanyakan di dalam komentar, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.